kondisi manusia tanpa Kristus, yaitu bahwa sejak kejatuhan Adam hingga mulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia berada dalam keadaan terbelenggu oleh dosa. Bahkan Daud pun dalam Mazmurnya menuliskan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi tadinya yang Adam dan Hawa itu bisa ada kemungkinan hidup kekal, tapi karena hukuman dosa adalah maut, maka manusia itu menjadi mati. Ada batasan umurnya. Kita mungkin nanti kita bisa sampai umur 80, 90, tapi merepotkan keluarga kayaknya ya. Kalau sampai 90-an. Ya, makanya akhirnya gara-gara dosa Adam dan Hawa itu akhirnya hukumannya maut itu ada melekat pada kodrat manusia. Ya. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini menggambarkan betapa setiap orang terikat oleh dosa dan terpisah dari Allah. Dosa bukan hanya tindakan yang salah, tapi juga keadaan yang mengikat manusia dan menjadikannya budak. Kebiasaan-kebiasaan membuat salah, kalau tidak dikoreksi, kalau tidak diperbaiki, lama-lama jadi menyenangkan. Jadi berbuat salah itu jadi menyenangkan, enak. Jadi suka berbuat salah, akhirnya itu jadi ditumpuk-tumpuk jadi dosa. Anak-anak dari kecil, kalau nggak pernah ditegur, nggak pernah dikoreksi bahwa kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Akhirnya kesalahannya itu ditumpuk dan dianggap sebuah kebenaran. Ya, sama. Nanti orang semakin dewasa pun akhirnya begitu. Karena nggak ditegur, karena nggak dikoreksi, akhirnya kesalahan itu dianggap benar. Ya. Seperti orang yang korupsi, ya, tapi lolos terus. Nah, itu seperti itu. Kalau orang dewasa biasanya kisah tentang korupsi misalnya. Itu korupsi kalau nggak ditangkap, nggak ketangkap terus, dia akhirnya merasa bahwa ini enak, ini duit benar. Padahal itu duit korupsi. Tapi karena nggak pernah ketangkap, lolos terus dari jeratan polisi, kejaksaan ataupun KPK, akhirnya dianggap benar. Dia merasa duit halal aja. Bahkan istri anaknya semua menikmati uang itu, menikmati harta kekayaan itu, seolah-olah itu duit benar. Nanti kalau udah ketangkep sekali baru, oh iya ini salah. Nanti anak istrinya mulai ngumpet semua. Biasanya kalau saudara-saudara kita tuh begitu, yang di sebelah. Kalau udah ketangkep nanti tiba-tiba pakai hijab. Ya. Tapi tetap dada-dada di kamera. Ya. Habis itu di wawancara ngomongnya, saya apa biasanya bahasanya ya? Ini ujian buat saya. Padahal ujiannya itu dari waktu beberapa tahun lalu, waktu duit nganggur itu menggoda. Kalau duit nganggur itu nggak dicomot, nggak akan jadi dosa, ya. Jadi begitu, jadi diperbudak karena sering berbuat terus, salahnya diterusin, dosanya diterusin, akhirnya jadi budak. Kita lanjut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perlu kita ingat bahwa dosa itu sekecil ini hukumannya maut, segini hukumannya maut, segini hukumannya maut, segini hukumannya maut. Sekujur tubuh pun itu hukumannya sama, maut semua hukumannya. Jadi nggak ada dosa yang hukumannya nggak maut. Ya, kita kalau hidup di dunia ini, kalau kita punya kejahatan kriminal, paling di penjara. Ada jangka waktunya tertentu, hakim vonis tok 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kalau dosa, ya Tuhan ketok tok, itu kekal hukumannya, nggak ada obat. Seperti dikisahkan Lazarus dan orang kaya itu kan, nggak ada obatnya. Orang kaya itu minta air setetes saja, dibilang apa? Antara kau dan aku ada jurang yang tak terseberangi. Jadi nggak ada ampun. Kalau dosa itu nggak ada ampun. Kalau hukuman kejahatan kriminal di dunia biasa, kita paling bisa dijatuhi vonis 3 tahun, berapa tahun. Tapi kalau dosa itu kekal. Dosa membawa manusia pada maut, bukan hanya kematian fisik, tapi kematian rohani yang memisahkan kita dari kehidupan kekal bersama Allah. Ya, inilah yang buat keprihatinan, harusnya
kita semua orang Kristen prihatin bahwa ternyata dosa ini memisahkan kita dari Allah. Nah, dalam hal hubungan horizontal kita sesama manusia, kita perlu prihatin juga dengan saudara-saudara kita yang mungkin di penjara, entah di tahanan polsek, tahanan polres, ataupun lapas. Artinya apa? Itu adalah penting bahwa kita mengadakan pelayanan holistik ke sana. Karena mereka misalkan kena vonis 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, atau sekian tahun lah. Mereka nggak akan, kalau nggak ada yang pelayanan rohani di lapas, ya itu mati rohaninya, saudara. Kasihan mereka. Padahal kan yang di penjara itu ada juga anak-anak Kristen, anak-anak muda Kristen, atau orang-orang tua Kristen yang di penjara. Jadi perlu kita membuat pelayanan di sana. Saya di ND, di Flores itu sekarang lagi mengalami masalah. Masalah yaitu bahwa ketika Kalapas, kepala lapasnya beberapa waktu lalu diganti orang Muslim, akhirnya pelayanan kita di stop karena dicurigai kristenisasi. Jadi ada beberapa masalah juga di RRI. Biasanya saya siaran doa pagi di RRI, siaran langsung. Kalau kepala RRI-nya juga diganti ke orang Islam, akhirnya kita dilarang juga untuk siaran saat teduh. Nah, itu keprihatinan kita. Padahal ketika kita ada acara ke lapas itu, sebulan sekali kita pelayanan di lapas untuk anak-anak Kristen yang di penjara, anak-anak muda itu, mereka sangat bersuka cita. Entah denominasi apapun kita gabung semua, ayo persekutuan, nyanyi, terus kita bagikan keperluan mereka, sabun, odol, sikat gigi dan lain-lain. Itu mereka senang. Nah itulah, kalau terpenjara seperti itu, kalau rohaninya sudah putus dengan Tuhan dan kita tidak beri pelayanan mereka lenyap kekal nanti. Kasihan. Ya, kita perlu bantu saudara-saudara kita yang mengalami hal tersebut. Kemerdekaan melalui penebusan Kristus. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa disebut benar-benar merdeka? Ada yang orang seperempat merdeka, setengah merdeka, 3/4 merdeka, nggak benar-benar merdeka. Merdekanya itu nggak bulat utuh. Misalnya contohnya kayak kita bersuka cita kalau zaman sekarang itu kan rata-rata jam hari kerja itu Senin sampai Jumat, ya kan? Wah, hari Sabtu itu merdeka, hari Minggu merdeka. Walaupun hari Minggu ada ibadah, tapi dianggap Sabtu itu merdeka. Makanya Jumat sore itu jalanan macet karena orang pulang semua. Ke Malang lah, ke Lumajang lah, ke Pasuruan, kemana-mana orang pulang semua dari Surabaya. Itu mereka rasa merdeka. Tapi itu sedikit, cuma hari Sabtu doang. Makanya disebut belum benar-benar merdeka. Tapi kalau sudah merasakan kemerdekaan bersama Kristus, hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kita merdeka semua. Merdeka dalam bekerja, merdeka dalam berbagi kasih di tempat kerja, merdeka dalam berbagi kebenaran firman Tuhan dengan rekan sekerja di kantor. Kita merdeka. Bukan cuma hari Sabtu, tapi Senin sampai Minggu sampai Senin lagi. Begitu terus kita merdeka. Kemerdekaan ini tidak hanya menghapuskan hukuman dosa, tapi juga memberikan kita kuasa untuk hidup merdeka dalam menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu hidup yang tadi, seperti saya bilang tadi. Jadi dari Senin, semua aktivitas kita dari Senin sampai Minggu itu kita penuh sukacita, dan kebenaran Allah itu selalu ada dalam perilaku kita di ruang kerja, ataupun misalkan yang masih studi di tempat kuliah pun kita bisa memberi contoh teladan kebenaran firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam Kristus kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kristus memberi kita kemerdekaan untuk hidup dalam kebenaran lewat tuntunan Roh Kudus setiap hari. Nah itu di Galatia tadi ada kata sungguh-sungguh. Seperti ayat yang sebelumnya tadi ada kata benar-benar merdeka. Ini sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka di dalam Kristus. Ada tokoh yang memerdekakan. Contohnya Ernesto Che Guevara, orang Argentina yang memerdekakan Bolivia dari penindasan otoriter. Tapi merdeka sementara. Ya, habis itu pemimpin-pemimpin negara itu masing-masing jadi otoriter semua. Tapi kalau dengan Kristus, ya, merdekanya kekal.
Karena kita tahu, jadi tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh. Kita tahu bahwa kita salah langkah, kita tahu bahwa oh kita sudah di jalan yang benar. Tapi kalau nggak, bukan merdeka dari Kristus ya, itu masih nggak jelas ya, masih nggak jelas itu. 3. Kehidupan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah pentingnya ada pembelajaran sebelum baptisan. Baptisan itu kan proklamasi kita di hadapan pendeta, di hadapan hamba-hamba Tuhan yang hadir, di hadapan keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang juga hadir di situ, bahwa kita memproklamirkan bahwa saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya memberi diri dibaptis. Ya itulah kita yang lalu, bukan lagi kita yang berhidup penuh dosa, tapi kita memandang kita hari ini dan kita yang hari depan kita bersama Kristus. Kehidupan lama yang penuh dosa dan keterikatan pada hal-hal negatif digantikan dengan kehidupan baru yang penuh dengan kasih dan kebenaran Kristus. Ya, saya punya masa lalu yang buruk juga. Waktu dulu di Jakarta tahun 95 sampai berapa lah, zaman kuliah ya. Itu kalau ada duit sedikit pasti larinya dulu waktu belum ada sabu-sabu muncul mungkin sekitar 98 ya. Itu saya pakai juga. Tapi sebelum sabu-sabu ya saya miras sama ganja. Ya, pernah sampai malahan teman kuliah saya tuh orang Batak, dia bawa dari Medan sana, dia bawa ganja tuh kalau istilah bandar itu sebatu tuh sekilo ya. Itu diperes pakai mesin pres itu ganjanya sampai padat sedemikian rupa, padat sekali. Jadi begitu kita bongkar dari bungkusannya itu dia seperti rambut keribo begitu. Itu baru kita paket-paketkan, kita jual. Ya itu jahat sekali lah. Ya tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi hukuman yang kekal tadinya ada buat kita itu bebas gara-gara Yesus. Ya, dapat pengampunan dosa. Gak ada orang yang mengampuni dosa selain Yesus. Agama lain bisa menunjukkan jalan kebenaran, tapi kita punya apa? Yesuslah yang jalan kebenaran itu. Yesus bukan menunjukkan jalan kebenaran lewat sini, lewat sana, lewat sini, bukan. Akulah jalan kebenaran, kata dia. Kalau agama lain nunjukin jalan lewat sini. Ya nabi-nabi mereka di sini dengan cara ini berbuat benar, dengan cara ini berbuat baik. Tapi kalau dengan Yesuslah itu jalan. Kita nggak bisa ke surga kalau nggak lewat Yesus. Kemerdekaan dari ketergantungan duniawi, belenggu kekayaan dan status sosial. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dunia seringkali mengukur kebebasan berdasarkan kekayaan dan status sosial, namun harta dan status bisa menjadi belenggu yang membuat kita terikat, bukan bebas. Ada orang kaya, saking kayanya ya bisa dianggap sultan lah ya. Itu sekeliling rumahnya tuh CCTV semua. Karena takut Ferrarinya hilang, Lamborghini-nya hilang, semuanya takutnya hilang. Akhirnya apa? Bebas nggak tuh orang kayak gitu? Nggak bebas. Dia diikat oleh hartanya. Ya, kita bisa jadi orang berada, kita bisa jadi orang kaya, tapi ingat jangan sampai harta itu hati kita ada di harta itu, hati kita ada di kebendaan itu. Ya, kalau sampai sudah seperti itu berarti sudah mengikat. Nah, jangan-jangan kita menyembah dua Allah, satu Tuhan yang benar, satu separuh ke Tuhan yang benar, separuh ke harta kekayaan. Kita nggak bisa menyembah dua Tuhan. Dan bahayanya adalah Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Kalau dia marah dia tempelin sekali kelar. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat dia cemburu. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang
menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini terbukti zaman sekarang. Ya, apa itu namanya? Judi online. Orang berburu duit di judi online ini sampai gila-gilaan ya. Sampai ngutang ke sana kemari, akhirnya ditangkap. Orang ada banyak loh orang yang ditangkap gara-gara punya utang. Ngutangnya kemana? Ngutangnya setelah ngutang duitnya lari kemana? Lari ke judi online. Nggak menang, kalah juga. Ya, jadi dari cari sama penagih, sama judi online kalah lagi. Ya inilah ngejar harta tapi dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau kita kerja dengan benar, yang entah karyawan, entah pengusaha kerja dengan benar, Tuhan kasih kekayaan itu. Ya, kebebasan sejati tidak ditemukan dalam harta, tetapi dalam hubungan kita dengan Kristus. Kristus membebaskan. Ya. Filipi 4 ayat 6. Oh, ini belenggu kekhawatiran. Ada lagi. Tadi belenggu status duniawi. Ini sekarang belenggu kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran tentang masa depan dan kebutuhan sehari-hari seringkali mengikat kita, namun kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah dan mengalami damai sejahteranya. Kita semua punya rencana. Kita semua punya rencana, punya planning. Ada yang rencana, anak saya mau disekolahkan di sini. Anak saya mau disekolahkan di sana. Nanti anak saya melamar kerja ke sana. Nanti anak saya yang ini melamar kerja ke sana. Ya, itu pasti semua mendoakan. Tapi pernahkah khawatir? Pasti pernah. Ya, tapi gini caranya. Yesus ini menyediakan segala sesuatu pasti tepat pada waktunya. Anak mau studi di sini, duitnya ini kuliah di sini mahal, ya kan? Berdoa. Anak lamar kerja ke sana, kasih tahu anaknya, kamu berdoa berlutut, nanti Tuhan kasih kerjaan yang benar. Ya, kekhawatiran itu ada, tapi jangan sampai menghantui kita, jangan sampai kekhawatiran itu mengejar-ngejar kita, ya, mengejar-ngejar kita. Padahal itu hanya apa? Hanya bayangan. Kekhawatiran itu hanya bayangan. Jadi kalau kita makin membesarkan kekhawatiran itu, dia jadi monster. Padahal besok ini nggak terjadi apa-apa. Besok ini Tuhan masih pelihara kita kok. Tapi kita sudah takut duluan gara-gara khawatir. Akhirnya jadi ketakutan yang berlebihan. Takut sama bayangan. Kemudian ketiga, kemerdekaan dalam melayani dengan kasih. Kemerdekaan dalam Kristus tidak berarti kebebasan untuk hidup sembarangan, tetapi kebebasan untuk melayani dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Nah, ini jangan juga kemerdekaan ini disalahgunakan. Ada satu teologi tertentu namanya hyper grace. Nah, hyper grace ini beranggapan bahwa karena Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan sudah keselamatan itu sudah tersedia, maka kita bisa bebas berbuat apa saja. Nah, ini teologi yang salah. Nanti coba cari di YouTube tentang ajaran hyper grace. Ya, ini anugerah yang super duper istilahnya, karena namanya hyper ya. Nah, itu mereka beranggapan seperti itu kan. Keselamatan kan sudah ada di kayu salib, jadi kita bebas saja hidup. Kita nanti semua masuk surga. Nah, ini dia lupa bahwa yang hanya percaya kepada Yesus yang selamat. Ya. Yesus adalah teladan utama kita dalam pelayanan. Kemerdekaan dari dosa yang kita terima dalam Kristus seharusnya mendorong kita untuk mengikuti teladannya dalam melayani dengan sepenuh hati. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi Yesus ini melayani sampai menebus dosa, sampai nyawanya pun diserahkan. Bukan melayani seperti kita yang ala kadarnya. Ya, kita memang giat tiap hari. Tapi kalau dibandingkan Yesus kan nggak ada apa-apanya, makanya kita harus lebih giat lagi. Kita dituntut seperti itu. Nah, saling melayani itulah
kemerdekaan untuk melayani itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang berpengertian, orang-orang yang berpemahaman bahwa si A melayani si B, saya melayani ini, saling melayani. Itulah makanya kita menggenapi saling melayanilah satu dengan yang lain. Jadi nggak boleh ada yang saling iri. Kalau ada, oh jangan, minggu lalu dia singers, kok singers lagi? Lah waktu hadir dia nggak ada, ya pilih dia lagi lah. Kamu nggak ada, kemana kamu kemarin? Nah gitu. Wah dia kok penerima tamu, kok nggak saya? Jangan, nggak boleh iri. Ada juga namanya pelajaran otoritas. Ada gembala dan pengurus yang lain yang menyusun itu semua. Kita sebagai pelayan kita terima, kita laksanakan karena itu adalah komandannya kita. Ya, gembala juga ada komandannya, Tuhan Yesus. Merdeka dari keinginan menuntut balas. Nah ini juga dalam pelayanan juga begini. Kadang-kadang kalau sudah harus ini, puji Tuhan masih kita di gereja yang seperti ini ya. Kalau di gereja yang sangat besar, super besar, itu saling sikutnya ngeri saudara. Itu saling, kuping saya ini sering mendengar begitu. Itu kalau di gereja-gereja yang besar, itu saling sikut antar pelayannya yang luar biasa. Itu bisa saling fitnah, sampai bisa saling fitnah, nanti fitnahnya dibalas fitnah lagi. Akhirnya rusuh itu satu gereja gara-gara saling iri, saling gak puas. Akhirnya kasih itu hilang dari pelayanan. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang balas itu ngeri atau enggak? Ngeri. Ya. Jadi ada satu quotes bagus ya, seperti ini bunyinya. Kalau kamu menyakiti orang dan orang itu tidak membalas dan orang itu malah berlutut kepada Tuhannya, kamu hati-hati. Nah, kata-katanya gitu. Kalau kamu menyakiti seseorang dan orang itu tidak membalas, melainkan berlutut kepada Tuhannya, hati-hatilah kamu. Nah, 1 Petrus 3:9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, kita diberi diberkati, maka kita harus memberkati. Sekalipun orang itu menyakiti kita, susah, pasti susah, tapi harus belajar. Ya, harus belajar. Kita di SCG ini ada saja perbedaan pemahaman, perbedaan pengertian, tapi tidak sampai gesekan. Tapi kita semua ini calon gembala semua, 11 orang kami di asrama ya. Calon gembala semua 11 orang. Pasti isi kepalanya kan beda, 11 orang. Nanti kalau ada pelajaran tertentu yang diajarkan oleh dosen, kita nanti sudah selesai pelajaran, kita ngumpul di meja makan itu, kita ngobrol, nanti ada yang tidak sependapat begini, tapi harus dengan kasih, sehingga benang merahnya dapat. Oh ternyata berdasarkan analisa bersama, mungkin maksud dosen tadi itu begini ya, seperti itu. Jadi harus harus saling memberkati dengan pengertian masing-masing. Ya. Dengan mengasihi, mengampuni, dan memberkati orang yang menyakiti kita tanpa sedikit pun ingin membalas dendam, kita menunjukkan kasih Kristus yang memerdekakan. Ya. Orang yang sudah merdeka nggak akan dendam lagi. Orang yang sudah merdeka lebih senang memberkati. Orang yang sudah merdeka lebih senang mengampuni. Orang yang sudah merdeka lebih senang apa lagi? Tadi itu tidak akan mau menyakiti lagi. Ya, itulah kita harus menjadi orang merdeka. Bukan saja orang Indonesia merdeka, tapi orang Kristen yang merdeka. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang begitu indah bagi kami sore hari ini. Terima kasih untuk penguatan yang bagus bagi kami hari ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Biarlah pencerahan-pencerahan baru ini juga boleh menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami. Juga kami boleh memberkati orang-orang yang menyakiti kami, mengampuni orang yang menyusahkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat firman Tuhan pada malam hari ini.
Pak Victor sudah membagikan kebenaran firman Tuhan di ibadah dewasa muda ya. Kita akan lihat pengumuman sepekan gereja tempat ini ya. Setiap hari Rabu jam 5 sore itu ada ibadah anak jam 5 sore. Kemudian Kamisnya itu doa malam jam 7 malam. Dilanjutkan dengan latihan worship leader singer. Kemudian setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 6 ada doa pagi tempat ini. Dilanjutkan dengan ibadah dewasa muda. Dan Sabtu depan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Gembala sendiri ya. Kemudian ibadah raya besok jam 8 pagi. Dan ibadah Yunji ada di lantai 2 setengah 11 siang. Serta ibadah anak yang kedua hari Minggu ya, di lantai 2. Ya, saya kira ada mau yang lain. Dan Yesus memberkati, kita akan memberikan persembahan tempat ini. Kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Segala yang ada pada kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Saat ini kami memberi persembahan di tempat ini. Kami ingin menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kuduskan dan sucikan persembahan kami agar layak dipergunakan untuk pekerjaan di tempat ini. Dan kami berikan kami hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memuji Tuhan.
Dan kita akan ketemu tentunya Sabtu depan tentunya dengan kekuatan dan semangat baru dari Tuhan. Dan kita akan akhiri pada doa sudah malam ini setelah pujian praise ini Bapak Gembala akan menutupnya sekaligus dengan doa berkah. Dalam satu roh dan satu iman menyembah bersama di rumah Tuhan untuk satu nama, satu tujuan. Sama-sama tepuk tangan di atas. Dalam bersama di rumah Tuhan, satu nama, satu tujuan, bersama di bumi di surga, dalam satu bersama di rumah Tuhan, satu tujuan. Dan semua menyanyi di surga, dalam satu roh dan satu iman menyembah bersama di rumah Tuhan untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga, menyembah bersama di bumi di surga, menyembah bersama di bumi di surga. Selalu dengan penuh ucapan syukur kepadamu dan kami boleh belajar untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Secara rohani kami telah dimerdekakan lewat korban Yesus di kayu salib dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mendatangkan suasana kerajaan Allah di bumi ini Tuhan. Sehingga kami boleh nama Tuhan dimasyurkan lewat kehidupan kami, tindakan kami. Perkataan kami boleh senantiasa menjadikan perkataan yang menguatkan, memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan lewat lidah bibir kami semua. Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu yang telah pakai untuk mengabarkan berita Injil kepada kami. Tuhan pakai di dalam masa orientasi untuk sebagai di sekolah calon gembala dan juga untuk pelayanan di Flores. Tuhan memberkati saudara kami Victor untuk Tuhan pakai untuk jadi gembala yang baik, gembala yang dengar-dengaran akan kehendak Tuhan dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran untuk menggembalakan domba-domba yang ada dan juga untuk mengabarkan untuk pemenangan jiwa-jiwa tua yang sudah banyak dan dibutuhkan penuh-penuh Tuhan. Terima kasih memberkati rekan-rekan kami yang telah berbagian pelayanan pada sore hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, aser dan multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan dan juga tangan-tangan yang telah mempersembahkan korban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan juga kesehatan mereka, semua ada dalam berkat daripada Tuhan. Dan kami berdoa rekan-rekan kami yang telah hadir, kami sampai dalam tangan Tuhan, memberkati setiap kerinduan mereka tentang korban-korban mereka dan memberkati apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidupnya. Percayalah bahwa Tuhan memberikan pengharapan untuk saudara di dalam Tuhan. Tidak ada yang pernah mengecewakan untuk kita semua yang berharap kepadanya. Dan Tuhan, setiap organ tubuh kami yang mengalami kelemahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kembali jikalau ada yang tidak normal, dan Tuhan memberikan kami berkat daripada-Mu Tuhan untuk kami melihat bahwa berkat sesungguhnya adalah keselamatan dari anugerah-Mu Tuhan yang besar untuk kami.
Harta benda itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, memberkati semuanya. Ibadah besok, ibadah raya, ibadah amin, dan ibadah jin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap ibadah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah-ibadah yang diselenggarakan, sehingga ada kuasa mujizat Tuhan dinyatakan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan, dan yang mau beban diberikan kelegaan. Yang tidak hadir pada ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, jamah mereka. Tuhan tolong pulihkan kesehatan mereka jikalau sakit, sertai dalam perjalanannya jikalau mereka ada bepergian keluar kota, dan Tuhan berikan hati yang rindu, semangat untuk melayani dan beribadah kepada Tuhan jikalau mereka mulai suam-suam kuku. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap apa menjadi kerinduan kami Tuhan telah mendengar, dan Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih, dan kami percaya bahwa setiap apa menjadi doa-doa kami Tuhan telah dengar, dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih, dan kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing, sertai dalam perjalanan kami, tibakan di rumah sehingga kami boleh berkumpul keluarga, kami boleh beristirahat sehingga besok pagi boleh bangun dan dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk mulai aktivitas baik beribadah ataupun melakukan segala aktivitas kami yang lain. Terima kasih, inilah menjadi doa kerinduan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Percaya dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberkati saudara, dan Tuhan menyinari dengan wajahnya kepada saudara semua, sehingga apa yang menjadi kelemahan dan menjadi suatu pergumulan hidup saudara, sinar kemuliaan Tuhan menguasai dan memancar untuk memberikan keteduhan, ketenangan, dan kemenangan untuk kita semuanya. Diberkatilah keluarga, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan kesehatan, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah setiap apa yang saudara kerjakan dijadikan yang berhasil, dan apa yang saudara lakukan benar-benar untuk mempermuliakan, memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga memancar kehidupan di dalam hidup saudara dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam kasih karunia Bapa di surga, cinta kasih Allah yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur dan menutup ibadah dewasa muda malam hari ini. Haleluya. Amin. Sudah berkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.